are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire, as well as providing protection and security to all parties and to all sides. We are also prepared to immediately send medical personnel to operate field hospital in Gaza with the consent and agreement of all sides. President Joko Widodo has instructed me to announce that we are ready to evacuate, to receive, and to treat with medical care up to 1,000 patients in the immediate future. Meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi saya ingin mengulang lagi bahwa Indonesia mengecam keras serangan Israel ke Rafah. Dan Israel mestinya memiliki kewajiban untuk mentaati Mahkamah Internasional, termasuk penghentian ofensif serangan ke Palestina. We are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire, as well as providing protection and security to all parties and to all sides. We are also prepared to immediately send medical personnel to operate field hospital in Gaza with the consent and agreement of all sides. President Joko Widodo has instructed me to announce that we are ready to evacuate, to receive, and to treat with medical care up to 1,000 patients in the immediate future. Kewajiban untuk mentaati Mahkamah Internasional, termasuk penghentian ofensif serangan ke Palestina. Presiden Joko Widodo mengecam serangan udara Israel ke Rafah, Gaza Selatan. Kecaman itu disampaikan seusai Jokowi mengunjungi Pasar Senggol Kota Dumai di Riau pada Sabtu 1 Juni 2024. Presiden menilai Israel seharusnya wajib mentaati keputusan dari Mahkamah Internasional, termasuk penghentian serangan ke wilayah Palestina. Meskipun sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi saya ingin mengulang lagi bahwa Indonesia mengecam keras serangan Israel ke Rafah. Dan Israel mestinya memiliki kewajiban untuk mentaati Mahkamah Internasional, termasuk penghentian ofensif serangan ke Palestina. 30 Mei 2024, Israel membunuh 300 militan Hamas dalam operasi Rafah. Selanjutnya, pemburuan operasional mengenai operasi kami yang tepat. Dan ditargetkan di Rafah. Kami menggunakan pasukan dalam jumlah terbatas. Jadi Israel hanya menggunakan pasukan dalam jumlah terbatas, belum kekuatan penuh.
Dalam pimpinan intelijen, led operation to destroy operasi untuk menghancurkan Hamas Hamas and bring home dan membawa pulang sandera kami our di Rafah. hostages in Rafah. I can confirm Saya dapat mengkonfirmasi laporan itu. reports that significantly IDF Secara signifikan, pasukan IDF troops have operational control memiliki kendali operasional atas koridor Philadelphia. Ya, jadi Israel kawan-kawan sudah menguasai ya jalur atau perbatasan Philadelphia. Ya. Jadi memang saat ini Hamas sementara terkepung dan benar-benar tidak berdaya lagi ya melawan Israel. the Philadelphia corridor, the narrow corridor, the narrow Koridor sempit perbatasan antara Mesir dan Rafah. border corridor between Egypt and Rafah. The corridor has been Koridor tersebut telah menjadi jalur kehidupan Hamas. Hamas lifeline. It has kept Hamas alive. Hal ini membuat Hamas tetap hidup ya, dan akhirnya Israel sudah menutup akses di mana Hamas bisa mendapatkan makanan dari Mesir, bisa mendapatkan senjata dari Mesir, dan Israel sudah menguasai koridor Philadelphia ini. Jadi perbatasan antara Rafah dan Mesir, bahkan terowongan-terowongan milik Hamas yang ternyata terhubung dari Rafah ke Mesir itu pun sudah dikuasai oleh Israel. With their smuggled Ya, dengan senjata mematikan yang mereka selundupkan. deadly weapons. We have already eliminated Kami telah melenyapkan sekitar 300 teroris di Rafah. Wow, bravo dong ya. Kita ucapkan bravo dulu kepada IDF. Ya, memang saya sangat mendukung supaya para teroris ini dibantai. around 300 terrorists in Rafah in this operation so far. Dalam operasi ini ya sejauh ini ya, itulah keberhasilan Israel dalam operasi sejauh ini. Ada 300 militan Hamas ya yang sudah mampus ya dan dihantarkan oleh Israel ke hadapan 72 bidadari ya kawan-kawan, dan memang Hamas pantas mendapatkan itu karena kekejian mereka terhadap warga sipil Israel, maka mereka pantas ya mendapatkan itu kawan-kawan. Dan kita sih berharap ya organisasi teroris itu harus dilenyapkan dari muka bumi, karena mereka lah yang akan menghancurkan dunia ini kawan-kawan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Usai Israel menjadikan Gaza menjadi debu, menjadi abu, dan juga Rafah menjadi debu, menjadi abu di tangan Israel, maka ada konstruksi dari Pak Presiden Joko Widodo dan akan memerintahkan kepada Pak Prabowo untuk mengirim pasukan perdamaian di daerah Timur Tengah sana ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa sudah berkali-kali, bukan hanya sekali, sudah berkali-kali Pak Jokowi ini mengecam Israel ya, mengecam Israel. Nah, mereka itu rindu bagaimana agar supaya kedua negara ini damai, baik Israel maupun Palestina. Tapi sebenarnya ya, kalau kita perhatikan bahwa Israel itu sebenarnya masalahnya bukan kepada Palestinanya, tetapi kepada kelompok garis keras, apalagi itu kelompok Hamas. Nah, teman-teman, sebenarnya lebih cenderung konfliknya di situ, bukan Israel melawan Palestina, tetapi Israel melawan Hamas. Tetapi kita perlu lihat bagaimana Pak Jokowi ini menanggapi kedua konflik itu. Dan dia juga berkali-kali mengutuk keras serangan Israel terhadap Gaza dan juga Palestina. Nah teman-teman, ini sebenarnya karena tidak menanggapi dengan baik ya konflik tersebut. Kenapa ada serangan yang begitu berkepanjangan dari Israel ke daerah atau ke wilayah Gaza dan juga wilayah Rafah? Kenapa selalu berkepanjangan sampai saat ini? Itu dimulai kejadian ini dari tanggal 7 Oktober tahun lalu teman-teman ya, sampai sekarang masih berkelanjutan konflik tersebut. Kenapa? Karena memang kelompok Hamas ini masih belum memenuhi apa yang menjadi permintaan dari pihak Israel. Apa itu? Permintaan dari pemerintah Israel supaya
Sandra itu segera dibebaskan, atau tawanan atau tahanan khususnya warga sipil Israel yang ditahan oleh kelompok Hamas itu segera dibebaskan. Nah, kalau itu belum dibebaskan dan belum dimerdekakan atau belum dikembalikan kepada pihak Israel tawanan itu, maka Israel akan terus-menerus menargetkan kelompok ini. Nah, sampai mereka bisa mengembalikan warga sipil yang ditahan oleh kelompok Hamas. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita ketahui ya, bahwa memang pemerintah kita ini ya secara pribadi ini menanggapi secara tidak netral. Kenapa Presiden Joko Widodo atau Menteri Luar Negeri itu tidak meminta atau tidak mengusulkan supaya kelompok Hamas ini segera mengembalikan tawanan yang sudah ditahan oleh mereka? Harusnya Jokowi mengeluarkan satu keputusan khususnya sebagai pendukung Hamas ya, Palestina ya, Indonesia ini. Harusnya menginstruksi supaya kelompok Hamas ini segera mengembalikan tawanan itu supaya cepat-cepat berakhir yang namanya perang ini antara kedua belah pihak. Nah, karena kalau belum dibebaskan tawanan ini, teman-teman, akan berkelanjutan. Dan itulah yang membuat Israel itu kesulitan untuk melakukan gencatan senjata. Nah, teman-teman, karena memang target mereka harus mengembalikan dan memang harus meminta pertanggungjawaban dari Hamas atas perbuatan mereka pada tanggal 7 Oktober itu. Nah, teman-teman, marilah kita sebagai ya, ini saran kepada para pemimpin negara kita. Kita berdoa bagi mereka supaya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memandang konflik ini. Nah, supaya netral dalam menangani masalah. Kalau kita menjadi agen perdamaian, ya jangan berpihak kepada salah satu yang sedang bermasalah. Mari kita berdiri di tengah-tengah. Mari kita berdiri sebagai pendamai. Karena itulah yang membuat mereka bisa berdamai ketika kita mengambil sikap yang netral. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.